Ini adalah kisah jin muslim, makhluk tak terlihat yang tunduk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di alam semesta ini, Allah menciptakan makhluk dengan berbagai rupa dan bentuk. Ada yang dapat kita lihat dengan mata, ada pula yang tidak. Di antara makhluk yang tidak terlihat oleh manusia, terdapat satu makhluk yang sering disalahpahami, ditakuti, bahkan dikaitkan dengan kejahatan semata. Mereka adalah bangsa jin, padahal sebagaimana manusia, jin juga diciptakan untuk satu tujuan yang sama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, tidak semua jin itu jahat. Tidak semua jin itu sesat. Di antara mereka ada yang beriman, bertakwa, salat, berpuasa, bahkan menangis ketika mendengar ayat Al-Quran. Malam ini dengarkanlah sebuah kisah panjang. Kisah tentang jin muslim. Makhluk yang tak terlihat, namun hatinya bercahaya oleh iman. Jin diciptakan jauh sebelum manusia. Allah menciptakan mereka dari api yang sangat panas, bukan dari tanah seperti Adam. Mereka hidup di bumi di tempat-tempat yang sunyi, padang pasir, gunung, hutan lebat, laut dalam, dan reruntuhan. Di antara bangsa jin sebagaimana manusia ada yang kuat dan lemah, yang cerdas dan bodoh, yang taat dan durhaka. Sebagian jin hidup berkelompok, memiliki keluarga, bahkan keturunan. Mereka makan, minum, menikah, dan mati, meskipun usia mereka jauh lebih panjang daripada manusia. Namun ketika manusia diciptakan, sebagian jin merasa sombong. Iblis yang berasal dari golongan jin menolak sujud kepada Adam. Dari sinilah bermula perpecahan besar di kalangan jin. Sebagian mengikuti kesombongan iblis, sebagian lainnya tetap tunduk kepada Allah. Merekalah jin-jin yang beriman. Pada suatu masa, sekelompok jin melakukan perjalanan jauh. Mereka adalah jin pencari kebenaran. Hati mereka gelisah melihat banyaknya jin yang menyembah selain Allah, meminta kepada pohon, batu, bahkan manusia. Mereka berkata dalam hati, "Apakah ini benar jalan yang diridai oleh pencipta kami?" Suatu malam di lembah yang sunyi, mereka mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Suara itu bukan syair, bukan mantra, bukan pula sihir. Itu adalah Al-Quran. Ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salat malamnya, hati mereka bergetar, jiwa mereka tersentuh. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran." Sejak saat itu mereka beriman. Allah mengabadikan kisah mereka dalam surah Al-Jin. Jin muslim hidup sebagaimana manusia muslim. Mereka salat dengan cara mereka sendiri. Mereka memiliki masjid dari cahaya, tersembunyi dari pandangan manusia. Di waktu fajar, mereka bangun untuk salat. Di malam hari, sebagian dari mereka menangis dalam sujud panjang. Mereka takut akan azab Allah. Mereka berharap rahmatnya. Jin muslim tidak mengganggu manusia, mereka justru menjauhi tempat maksiat. Jika terpaksa berada di dekat manusia, mereka menjaga adab dan batas. Sebagian jin muslim bahkan berdakwah kepada bangsa jin lainnya, mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ada kisah tentang seorang jin muslim yang ditugaskan Allah untuk menjaga suatu tempat. Ia sering melihat manusia datang dengan ketakutan, membawa sesajen, meminta perlindungan kepada selain Allah. Hatinya sedih. Ia berkata dalam hati, "Mengapa manusia meminta kepada makhluk lemah seperti kami, padahal Allah Maha Kuasa?" Jin muslim itu tidak pernah menampakkan diri. Ia hanya berdoa agar manusia tersebut diberi hidayah. Karena jin muslim tahu satu hal penting, meminta kepada jin adalah kesesatan, baik jin itu muslim ataupun kafir. Jin muslim justru marah ketika manusia menyembah mereka. Karena itu adalah syirik. Tidak mudah menjadi jin muslim. Mereka juga digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Bisikan, "Engkau kuat, engkau hebat, engkau lebih mulia dari manusia." Namun jin muslim melawan bisikan itu dengan zikir dan doa.
Mereka tahu kesombongan adalah awal kehancuran. Iblis hancur bukan karena kurang ibadah, tetapi karena takabur. Setiap makhluk akan mati, jin muslim pun demikian. Ketika ajal tiba, ruh jin muslim dicabut dengan lembut. Wajah mereka bercahaya. Di alam barzakh mereka menunggu hari kiamat. Di hari penghisaban, jin dan manusia dikumpulkan bersama. Allah berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepadamu para rasul?" Jin muslim menjawab dengan jujur, dan bagi mereka yang beriman dan beramal syalih, Allah menjanjikan surga. Dari kisah jin muslim ini kita belajar, iman tidak bergantung pada rupa, tapi pada hati. Makhluk tak terlihat pun takut kepada Allah. Jika jin saja bisa taat, mengapa manusia lalai? Jangan pernah meminta kepada jin. Jangan takut kepada jin. Takutlah hanya kepada Allah. Semoga kisah ini menambah iman kita, menjauhkan kita dari syirik, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.